Halo, masih bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang akan membahas segala hal tentang fisika dasar. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tentang tutorial 2 ya di fisika dasar 1A, yaitu bagian A, pertanyaan dulu nomor 1 ya. Oke. Nah teman-teman, di sini ada beberapa gaya teman-teman ya, diberikan katanya pada 3 situasi ya, kondisi pertama ini, kondisi kedua ini, kondisi ketiga ini. Oke, apa pertanyaannya? Dengan memberikan besar gaya yang tepat atau sesuai. Oke, katanya manakah yang memungkinkan? Oke, jadi pertanyaannya adalah kemungkinannya teman-teman. Jadi eh, kemungkinannya bisa atau tidak gitu ya. Yang pertama, dalam keadaan seimbang atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, itu yang pertama. Oke, jadi ketiga situasi ini kita akan coba cari dalam keadaan setimbang atau kecepatan konstan. Yang B, bergerak dalam arah sumbu Y saja. Jadi dia ada gerakan tapi dalam arah sumbu Y saja. Kalau nomor C, bergerak dalam arah sumbu X saja. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu dari nomor 1 dulu ya. Nomor A dulu ya. Oke, nomor A. Nah, dalam keadaan setimbang atau bergerak dengan kecepatan konstan. Teman-teman masih ingat penggunaan hukum ini, hukum Newton keberapa teman-teman? Ini tentang dinamika ya. Hukum Newton ke hukum Newton pertama ya. Sigma F sama dengan 0 teman-teman. Jadi sigma F sama dengan 0 ini berlaku dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama dia diam. Diam itu dia tidak berubah posisinya, artinya dia tidak bergerak. Oke. Yang kedua keadaan ini, jadi saya tulis dulu. Nah, yang pertama keadaannya diam, oke. Nah, yang kedua adalah dia bergerak, teman-teman, tetapi kecepatannya konstan. Jadi dia bergerak, namun kecepatannya konstan. Bergerak dengan v konstan. Dengan v konstan. Nah, v konstan artinya tidak ada percepatan, teman-teman. Berarti tidak ada perubahan kecepatan. Berarti A-nya sama dengan 0. Nah, kasus ini hukum Newton pertama itu berkaitan dengan kelembaman ya. Jadi di sini adalah ada dua keadaan. Yang pertama, jika memang tidak ada gaya yang bekerja padanya, itu yang pertama. Yang kedua, jumlah resultan gayanya atau jumlah sigma F netonya itu sama dengan 0. Artinya tidak ada hasil gaya netonya, jumlahnya sama dengan 0. Nah teman-teman, ketiga kondisi ini kita akan uraikan. Ada nggak hasil dari sigma F-nya dari ketiga kondisi ini? Oke. Sigma F di sini nanti teman-teman ada sigma F itu kan vektor. Berarti nanti ada sigma Fx, oke teman-teman, arahnya I, ditambah sigma F Y itu arahnya Z topik. Oke, untuk kondisi bagian pertama nih teman-teman yang ini. Oke, yang ini nih. Nah, berarti F1 arahnya ke kiri. Oke, F1 arahnya ke kiri. F2 dia itu miring, teman-teman, miring. Kalau miring berarti bisa kita uraikan. Yang pertama ke sini, oke. Nah, ini adalah F2X. F2 proyeksinya ke arah sumbu X. Kemudian dia proyeksi juga ke arah sumbu Y. Nah, sini teman-teman. Nanti ini adalah F2Y. Nah, teman-teman, untuk keadaan satu, berarti kalau sigma fx-nya teman-teman, sigma fx-nya itu nanti ada f2x dikurangi f1x, f2x dikurangi f1, sorry. Nah, ini kemungkinan kalau besarnya sama kan, ini tentang memungkinkan kan. Seandainya dia besarnya sama, itu adalah saling menghilangkan. Ini kemungkinannya bisa 0 kan, mungkin. Oke. Nah, jadi jumlah resultan gaya terhadap arah X itu 0 untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y, sigma Fy ternyata ada teman-teman. Nih, F2Y ke atas ya. Jadi ada nilainya, F2Y. F2Y. F2Y arahnya ke J. Oh, ini arahnya ke I ya. Ini arahnya ke I, namun sebenarnya 0. Nah, begitu teman-teman. Berarti untuk kasus keadaan satu tidak setimbang teman-teman. Oke? Ya, tidak setimbang. Karena sigma F-nya kan sigma Fx-nya 0 ditambah sigma Fy-nya masih ada teman-teman. Nah, ini masih ada. Jadi sigma Fy-nya tidak 0. Oke. Jadi untuk nomor
keadaan satu ini tidak, ya keadaan satu tidak. Sekarang untuk keadaan dua. Nah, keadaan dua yang ini, teman-teman uraikan yang miringnya. Yang miring yang mana? Ini F2-nya. Nanti ada di sini ada F2 arah X, ke atas ada F2 arah Y, teman-teman. Nah, teman-teman uraikan lagi seperti ini. Berarti sigma Fx-nya coba lihat. Sigma Fx-nya itu ada F3 ke kanan, I, oke. Nah, kurangi F2x ke kiri. Nah, gitu. Ini kemungkinannya bisa 0 ya, karena saling menghilangkan berlawanan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian sigma Fy-nya sama dengan, nah ada F2y sama F1 ya. Berarti F2y arahnya ke J, ya J topik dikurangi F1 ke bawah J topik. Ini juga kemungkinan 0, bisa 0 maksudnya kemungkinan, memungkinkan. Jadi kalau besarnya sama nilainya 0. Nah, jadi kondisi untuk nomor A dalam keadaan setimbang, nah keadaan 2 ini terpenuhi. Nah, ini terpenuhi. Oke, jadi keadaan 2 terpenuhi. Coba kita lihat keadaan 3. Nah, keadaan 3. Oke. Nah, keadaan 3 yang ini teman-teman uraikan yang miringnya. Nah, ini. Berarti ini ada ke sini F1x ke kiri. Nah, terus kemudian kita uraikan lagi ke atas ada F1y. Nah, sama, berarti sigma Fx. Nah, yang ini F3 ke kanan kurangi F1x. Nah, ini memungkinkan 0, bisa 0. Oke. Kemudian sigma Fy-nya. Nah, sigma Fy-nya teman-teman ada 2 gaya ke atas. Berarti F2 ditambah F1y. Arahnya J. Nah, ini tidak 0. Jadi yang memungkinkan itu adalah keadaan 2. Jadi jawabannya keadaan 2, teman-teman. Jawaban untuk nomor 1A. Oke, sekarang untuk 1B. Nah, 1B gimana katanya, teman-teman? Bergerak dalam arah sumbu Y saja. Nah, kalau bergerak, teman-teman, ini dia tidak masih tahu kecepatan konstan. Artinya bergerak itu kan berubah posisi. Nah, berarti dia punya nilai percepatan karena berubah posisi, bergerak artinya berubah kecepatannya. Berarti di sini memakai hukum kedua, teman-teman. Sigma Fy sama dengan m kali A, teman-teman. Nah, bergerak di sini dalam arah Y artinya jumlah resultan gaya netonya ya ini itu ada nilainya, nilainya sebanding dengan m kali A, teman-teman. Sebanding ya, bukan sama dengan m, sebanding dengan m kali A. Nah, intinya kalau dia bergerak itu si f netonya ada nilainya, teman-teman, tidak 0 gitu. Oke, nah berarti teman-teman lihat resultan gaya neto ya, resultannya yang nilainya ke arah sumbu Y saja, ada enggak gitu. Oke, nah coba teman-teman lihat ke keadaan satu yang ini. Nah, coba lihat di sini. Nih, untuk keadaan X dia jumlah resultan netonya 0 karena memungkinkan sama dengan 0. Nah, kemudian yang ini ada nilainya F2Y, teman-teman. Ya. Jadi untuk nomor B, nomor 1 memungkinkan. Oke, jadi keadaan 1 ke arah gerak sumbu Y, teman-teman. Ya. Yang ini berarti geraknya ke arah sumbu Y ini. Nah, kalau yang ini nomor bagian 2 dia komponennya 0 semuanya. Resultan F netonya. Jadi tidak ada hasil gaya ke arah sumbu Y. Nah, ini 0, Fx-nya 0, Fy-nya 0. Nah, kemudian yang ketiga juga sama. Fx-nya ini 0. Nah, Fy-nya yang ada, Fy-nya yang ini. Fy ini jumlahnya 2 arahnya, ada nilainya ke arah Y, sumbu Y. Berarti jawabannya adalah keadaan 1 dan keadaan 3 ya, teman-teman. Oke. Yang nomor C. Nah, nomor C bergerak dalam arah X saja, nomor C di sini. Nah, nomor C bergerak dalam arah X saja. Artinya resultan gayanya itu hasilnya ke arah sumbu X saja, teman-teman. Ada nilainya. Ke arah X gitu ya. Jadi geraknya ke arah X saja, artinya sigma Fx-nya ada. Jadi kalau sigma Fy-nya 0 gitu. Nah, teman-teman lihat hasil gaya neto arah X di ketiga kondisi ini ada nggak nilainya? Yang ini Fx-nya 0, ini Fy-nya nggak 0. Yang ini Fx-nya nggak 0,
fx-nya 0, FY-nya 0. Fx-nya 0, FY-nya enggak 0. Nah, berarti jawabannya adalah tidak ada ya teman-teman. Tidak ada yang hasil netonya sumbu fx-nya ke arah sumbu x yang nilainya ada ya, tidak ada. Nah, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan di dalam pembahasan nomor 1A bagian pertanyaan teman-teman. Cukup mudah sebenarnya, hanya mengaplikasikan tentang hukum Newton ke 1 dan kedua saja di dalam aplikasi gaya arah-arah gaya di ketiga kondisi ini. Dukung terus channel ini agar senantiasa memberikan wawasan atau keilmuan di dalam fisika dasar. Juga dukung terus dengan subscribe ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman dapat mengupdate lagi pembahasan-pembahasan di tutorial-tutorial di fisika dasar 1A, ataupun nanti saya bahas tentang pembahasan contoh-contoh soal ujian, materi juga dan sebagainya. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan. Salam dari fisika.com.